والشهداء والصالحين شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا للمؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين المنيباري والشيخ أحمد نواوي بن عربي نفعنا الله بهما وبعلومهما وأمدنا بأسرارهما وبركاتهما. بسم الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واحبب نبيك ثم عظم قدره وبخل بدينك ما يرى بك مأسه. واحبب نبيك ثم عظم قدره وبخل بدينك ما يرى بك مأسه. Wahbub lan demen nasirat. Nah ini nabiyaka ing nabi sirah summa azim maka kari-kari ngagungaken sirah qadrahu ing pangkate Nabi Muhammad wa bakhalan pelita sirah ulah pelita pelit ya. Tuh pelita huruf lan pelit sirah bidinika kalayan agama nira mayuro gambaran kang den tingali bika kelawan siro maksamu opo dosa. Lagu ngopi baik. Memang saat-saat kritis wayatnya mungkin tunduk itu. Wahbu lan cintailah nabiyaka nabi engkau
nabimu, summa azim, kemudian agungkanlah qadrahu, derajat Nabi Muhammad, wa bakhal, dan wa bakhal, dan pedit. Lan bakhila sirah, lan pelit lan pedit, bidinika kelayan agama sirah, dengan agamamu, mayurobika maksamu, yang bisa dilihat olehmu maksamu dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaran nazimu fi hadzal baiti salasa syu'abin. Wis nyebut sapa kinazim fi hadzal baiti ilal ikilah bait salasa syu'abin ing telu cabang keimanan. Kinazim sudah menyebutkan hadzal bait, di bait ini salasa syu'abin. Wa yuqalu ala naski ma taqaddama, maka diucapkan ala naski ma taqaddama, untuk rangkaian. Naski itu rangkaian yang telah terdahulu. Ini korban. Korban apa? Oh, yeah. Iya, nanti. Buat dia panjang ini, bukan. Wasyu'batur rabi'ata asyrata hubbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cabang iman yang ke-14 adalah mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi itu nanti akan sama mencintai Allah. Mencintai Allah pasti akan sama mencintai Nabi Muhammad atau Rasulullah. Dalam ayatnya adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbuna, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di situ itu adalah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti mencintai kamu. Ini yang disebut hubungan talazumiyah, hubungan tembak satu kena dua. Yang mana saja yang dibidik maka semuanya kena. Mencintai Allah itu pasti jalannya adalah melalui Nabi. Harus mencintai Nabi. Dan mencintai Nabi itu pasti Allah kena. Allah juga akan dicintai. Karena pesannya demikian. Iya mah. Iya ya. Nanti Aufak. Jadi isim tafdil. Kina wafako, wakon aufak. Maka sesuai baik. Bikin anu ngora, bikin anu kolot, sesuai baik. Dikemut-kemut lebur, udah ngorek. Bapak ya. Aufak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Qala Rasulullah, ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak dihitung iman sempurna, ahadukum, salah seorang di antara kamu, hatta akuna, sehingga aku itu lebih dicintai, ilaihi, terhadap ahad, min nafsihi, daripada dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Jadi untuk memperoleh iman yang sempurna harus mencintai Rasulullah melebihi segalanya. Ini suasananya pada permulaan Islam. Kata-kata ini atau pengendikan Rasulullah suasananya pada permulaan Islam. Sehingga banyak orang yang masuk Islam meninggalkan istrinya karena tidak mau diajak masuk Islam. Anak ditinggalkan oleh ayahnya karena ayahnya masuk Islam. Sementara anaknya itu sendiri tidak mau masuk Islam karena dikuasai oleh istrinya. Bahkan ada antara anak dengan orang tua, anaknya masuk Islam, orang tuanya masih tetap tidak masuk Islam. Itu seperti Abi Sufyan. Dan ini bisa digambarkan ketika Sayyidat Masyitah, juru rias anaknya Fir'aun. Masyitah itu bukan nama itu, tapi profesi. Masyitah itu juru rias, tukang nyisiran putri Fir'aun. Ketika sisirnya itu jatuh, itu dengan membaca Bismi Rabbi Ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Tuhanku, ruksaklah, matilah, modar, teman-teman, modarlah Fir'aun. Maka anaknya itu kaget, apakah ada Tuhan selain ayahku? Ya ada, Tuhan ayahmu, Tuhanku adalah Tuhan Allah. Akhirnya dilaporkan pada Fir'aun, pada ayahandanya, lalu disangsi, disuruh masuk ke kenceng besar yang apinya yang airnya itu meluap-luap panas. Nah, di situ itu karena mencintai Islamnya pada saat itu sampai-sampai dia mau mau membawa anaknya bareng mati bersama di kenceng besar itu sendiri. Tatkala ragu-ragu Masyitah ini, segera anak kecilnya itu bersuara, Ki'i wala tataqa'asi, silakan lemparkan ibu tubuhmu ke kenceng besar itu dan jangan ragu. Ya, akhirnya bersama-sama dengan anaknya itu nyebur ke kenceng besarnya, mati pada saat itu juga. Nah, inilah yang disebut bahwa hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Betapapun dirinya terancam seperti Sayyidah Masyitah, dia tetap mencintai Allah, mencintai Islam pada saat itu. Kalau min nafsihi ini
gambarannya atau contohnya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Abi Rabah itu dia gara-gara masuk Islam, dia disiksa, diterik matahari sambil ditindihi batu dan dicambuk. Itu yang disebut Abu Sufyan itu. Dia adalah seorang budak hamba sahaya. Sehingga akhirnya ketika sedang disiksa itu lewat Abu Bakar Siddiq dan kemudian diberitakan, siapa yang mau beli budak saya? Nih harganya murah meriah. Nah, ya, kesempatan pada saat itu Abu Bakar kemudian membeli Bilal bin Rabah dengan harga yang murah. Gara-garanya karena dia Bilal itu masuk Islam sehingga benci terhadap Bilal bin Rabah. Akhirnya setelah dibeli oleh Abu Bakar, Bilal bin Rabah kemudian segera dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah ini ahabba ilaihi min nafsihi. Betapapun dirinya menderita, biarkan menderita. Tapi ya berujung dengan bahagia. Bahagia ketika berada di Madinah dan bahagia ketika berada di akhirat nanti. Bahkan ini Bilal itu ternyata sudah masuk duluan ke surga, meskipun masih berada di dunia, masih hidup. Sehingga Rasulullah pun kaget. Wahai Bilal, ku dengar terompahmu ada di surga. Kesak suara terompahmu sudah ada di surga. Iya. Perbuatan apa yang kau lakukan? Sehingga Bilal pada saat itu jawab, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah bersuci. Aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah bersuci. Itu yang disebut sholatul tuhur, sholat li syukril wudu. Kalau di kalangan kita namanya salat li syukril wudu. Habis wudu sholat 2 rakaat. Nah itu amalan Bilal bin Rabah. Sehingga terompahnya, kesak terompah, bunyi terompahnya Bilal itu sudah ada di surga, terdengar oleh Rasulullah SAW. Nah yang jadi pertanyaan, sholatul tuhur itu, sholat syukril wudu itu dikerjakan enggak oleh Rasulullah? Kemudian Bilal melakukannya, bukan berarti perintahnya pada saat sebelum bertemu. Tapi Bilal enggak dikatakan pembuat bid'ah ya. Ini oleh karenanya jangan terlalu melebar telinga segala sesuatu bid'ah. Kopi dia bid'ah ya meren. Iya. Tapi setelah Bilal menuturkan bahwa aku tidak pernah mendengarkan 2 rakaat setelah bersuci itu, langsung pada saat itu Rasulullah menyetujui, tidak melarang. Nah itulah yang disebut hadis takriri. Hadis takriri itu adalah segala perbuatan sahabat yang disetujui oleh Rasulullah dan tidak ada pelarangan. Wal murad bil
nasi ghairu haula'il madhkurina minal qarabati wal ma'arifi wal jirani wal ashabi wa ghairuhu. Adapun yang dimaksud dengan nas di akhir itu wan nasi ajmain, ghairu haula'il madhkurina, bukanlah mereka-mereka yang sudah disebut, yaitu nafsi wa malihi wa waladihi wa walidihi, sampai di situ. Minal qarabati, dari kerabat, orang-orang yang hubungan darahnya dekat masih. Wal ma'arifi, dan para kenalan. Wal jiran, tetangga. Wal ashab, dan para teman-teman, para sahabat-sahabat. Wa ghairuhum, dan liannya, dan selain daripada mereka. Wa hubbur rasuli huwa ainu hubbillah. Nah, cinta kepada Rasul adalah inti daripada cinta kepada Allah. Itu. Jadi ini yang disebut hubungan talazumiyah. Mencintai Rasul itu sudah pasti mencintai Allah, karena pesan-pesan Rasul harus beribadah kepada Allah. Itu. Beribadah kepada Allah itu adalah bukti cintanya. Meskipun kita tidak meskipun kita tidak tahu. Coba kalau kita tidak, kalau kita ini kita tahu arti cinta itu sendiri yang sebenarnya. Cinta eta nurut karena perintah yang dicintai objek. Boga kabogo eta dipikar sekurang, dipikar hook kurang. Perintahnya atau suruhannya kabogo eta pasti dituruti oleh kita. Iya. Baik laki-laki maupun perempuan itu sama aja. Iya. Kabogo keren hanja karena kabogo eta kakarak musak beuteung doi. Geus beuteungnya. Urang eserkeun martabak. Kakarak itu can menta. Waduh. Tapi kalau udah jadi istri beda. Biasa. Hari kalakon mah. Karena apa? Yang disebut cinta itu adalah memberikan perhatian dan menarik perhatian. Iya. Jadi apa? Take and give lah. Iya, take and give gitu. Dalam cinta itu ada take and give. Iya. Memberikan perhatian, orang adalah ngambil sebuah perhatian dari dia itu. Iya. Nah kalau kepada Tuhan malah Allah memberikan perhatian kepada kita, maka kita ya harus memberikan perhatian kepada Allah. Itu kan Allah itu maha baik, ya enggak? Maha baik lah katanya. Lantas bagaimana kalau tidak kita sambut dengan baik? Nah disitulah arti ibadah itu adalah tanda hubnya kepada Allah. Ya enggak salah-salah amat sih orang yang mengatakan ibadah itu adalah sebagai kewajiban. Enggak salah-salah amat. Cuma kalau dilihat dari sisi perhatiannya Allah kepada kita yang demikian besar, memang kita agak melenceng sedikit untuk menyatakan cinta ibadah itu setelah kita tahu apa sih ibadahnya, sholat doang. Emang perhatian Allah kepada kita cuman memberi rezeki doang. Berbagai macam rezeki, berbagai macam
kenyamanan, kesehatan, akal, hati, anggota tubuh. Di dalam anggota tubuh ada lekuk-lekuk sandi-sandi. Dan di tangan aja nggak dempet jari jemarinya. Itu kan baiknya pada Allah. Bayangkan kalau dempet, nggak bisa ngangkat. Cangkir-cangkir aja. Tapi kalau ini, waduh enak. Apalagi kalau yang biasa ngulitkan curug gitu kan. Aduhnya nyambel, coy, kunaon eta? Gue iya. Itulah, gue curug, eta. Terasa. Eta dari situ anggota tubuh aja ini ada berapa? Ada 3 lekukan, masya Allah. Nah, bayangkan kalau atilna dina jero irung. Dina jero lubang irung, moal bisa. Itu namanya swab itu. Iya. Nah itulah yang maha baik. Maka kita sambut dengan ibadah, tetapi harus dilandasi rasa ibadahnya itu mencintai Allah. Kadar cinta itu adalah selalu mendekatkan dan selalu dekat. Itu kadar. Sebagaimana yang sebaliknya, kadar benci itu adalah menjauhkan. Ya, kita punya mencintai, mempunyai benda sesuatu, kita masih cintai, maka benda itu tetap ada di kita. Tapi kalau kita benci kepada satu apapun, udah jauh dengan kita. Iya. Dan itu ya udah nggak usah panjang-panjang, pengalaman semuanya itu. Iya, mencintai Allah berarti mendekatkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika hubbul ulama wal atqiya. Demikian pula mencintai ulama wal atqiya dan para orang-orang yang takwa. Li'anna Allah yuhibbuhum, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbuhum, mencintai Allah kepada mereka, ulama dan para muttaqin. Wa hum yuhibbunahu, dan mereka ulama dan para muttaqin itu mencintai Allah. Wa kullu dzalika yurja'u ila hubbil asli. Semua itu yurja'u, dikembalikan kepada hubbil asli, cinta yang menjadi dasar. Pokoknya itu adalah cintanya Allah kepada kita. Di mana itu? Ar-Rahman. Dengan Allah mencintai Nur Muhammad, maka jadilah alam raya ini termasuk manusia. Cinta yang asal. Makanya bisa dikatakan cinta itu adalah qadim, sekadim Tuhan. Iya. Jadi kalau ada sifat misalnya wujud, qidam, baqa, mukhalaf, semuanya adalah qadim, qidam, maka cinta Allah itu, cinta yang disebut cinta itu enggak dinisbatkan pada Allah, adalah qadim, sekadim Tuhan. Karena cinta itu salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatajawazu ila ghairihi, maka tidaklah bisa melewati seseorang kepada cinta yang asal ini, yang menjadi pokok ini. Wala yatajawazu
ila ghairihi, kepada selain Allah. Fala mahbuba bil haqiqati inda zawil basair illallah. Maka sebetulnya fala mahbuba, tidak ada yang dicintai bil haqiqat, dengan hakikat. Dengan hakikat ini sudah melewati tiga alam ini. Hakikat ini cinta yang sebenarnya. Inda zawil basair, menurut orang-orang yang mempunyai penglihatan tajam, penglihatan dalam. Basair itu orang melihat dari hatinya atau melalui hatinya. Illallah, kecuali ya Allah. Kecuali Allah itulah hubbul haqiqah. Wala mustahiqqa lil mahabbati siwahu, dan tidak ada yang berhak lil mahabbati, untuk dicintai, siwahu, selain Allah. Nah, ini sejalan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu sampai ulama membahasnya, puji itu ada 4 jurusan. Ya, puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Tapi seluruhnya itu adalah puji kepada al-qadim, pada Allah. Puji qadim, Allah memuji alal qadim, pada dirinya sendiri, yaitu banyak. Innallaha alimun bikulli syai'. Sesungguhnya Allah maha uninga terhadap segala sesuatu. Nah, itu puji qadim alal qadim, meskipun diucapkan oleh hadis. Kemudian puji qadim alal hadis, Tuhan memuji kepada makhluknya, ya kepada segala makhluknya aja. Antara lain sebagai contoh, yaitu Allah memuji nabinya sendiri, innaka ala khuluqin adzim, bahwa engkau Muhammad ada di atas perangai yang agung. Kemudian puji hadis alal qadim, manusia memuji Allah, dan banyak bertebarannya. Dan salah satu syarat untuk bisa cepat diterima itu harus muji dulu, harus puji dulu Allah tatkala kita memohon. Sudah belum mohon aja, Allah, aing hayang iya ya, kali wacan. Nah, puji dulu lah Allah. Makanya para ulama kiai itu menyusun, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Itu pujiannya. Ke manusia ge atuh ulah sepi dina mudi. Ai bakal barang penta. Ulah maksa. Ai minta tetap. Dan puji hadis alal hadis, pujian seseorang kepada orang lain atau pujian seseorang kepada makhluk lain. Betapa indahnya suara burung murai, itu puji hadis alal hadis. Betapa bagusnya burung merak itu sendiri, itu apalagi kepada sesama manusia. Tapi seluruhnya itu adalah milik Allah yang berhak dipuji, termasuk
dalam cinta itu adalah memuji. Oke. Ayeuna hubung boga kaboga bagelanya. Eta kata-kata anu suka menyinggung perasaan si dia. Oto itu. Nah, jadi puji dan dan mencintai itu, puji dan cinta itu adalah satu sebetulnya, cuma beda sisi sama sisi. Bagaikan uang koin, yang satu cap rupiah, yang satu cap Garuda, itu uang koinnya. Wasyu'batul khamisata asyrata tahlimu qadri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ayya'rifa uluwa qadrihi wa yura'iyal adaba inda dzikrihi wa sima'i ismihi wa hadisihi. Adapun cabang iman yang ke-15 adalah mengagungkan, menghormati pangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyarifa uluwa qadrihi, dengan cara mengetahui tinggi derajatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mengetahuinya? Di dalam sejarah Islam. Mulai Nabi dilahirkan sudah begitu hebat, sampai umur sekian itu Nabi Muhammad atau calon Nabi Muhammad itu diambil oleh malaikat dan disucikan hatinya. Itu ketika disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Apalagi seterusnya, sehingga tidak pernah ada di Arab itu, khususnya di Makkah, kafir-kafir Quraisy itu yang mencemooh, yang tidak percaya dan menemukan Nabi itu bohong atau berkelakuan tidak baik, tidak menemukan. Nah itu katanya Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Mekah banyak tantangan. Bukan, mereka itu menolak agama yang sudah mapan itu, kemudian akan dirubah oleh Nabi. Tapi mereka tetap meyakini, percaya bahwa Muhammad itu adalah terpuji, Al-Amin. Jadi jangan disatukan antara menolak dengan memuji perilaku Nabi Muhammad. Wa yura'iyal adaba, dan memelihara, menjaga adab kepada Nabi Muhammad SAW. Inda dzikrihi, ketika disebutnya Muhammad. Wasimai ismihi, dan ketika mendengar disebut namanya Nabi Muhammad. Wa hadisihi, dan hadisnya Nabi Muhammad. Nah ini salah satunya yang kita biasa ketika mendengar disebut namanya Nabi Muhammad, kita sambut dengan membaca sholawat, Allahumma sholli alaihi. Dan tatkala kita menyebutkan atau membaca sebuah hadis, gimana sikap kita? Sikap kita adalah mendengarkan hadis itu sendiri. Seakan-akan kita sedang hadir begini, di mana Nabi sedang bersabda. Itu harus. Jadi ulah sebodoh amat. Iya.
kepada, baik hadisnya yang berisi bimbingan atau peringatan. Wa yuksirus salata wassalamu alaihi, dan memperbanyak baca sholawat dan salam alaihi terhadap Nabi. Khususnya malam Jumat tuh. Malam Jumat itu banyakin sholawat. Karena apa? Karena sholawat yang setiap sholawat dibacakan dengan rasa cinta kepada Rasulullah, maka sholawat itu akan sampai kepada Nabi Muhammad. Nah itu apalagi kalau ciptaning raksa matana gulung, kita baca sholawat, baik salat yang pendek maupun sholawat yang panjang, itu sepertinya sholawat itu jalan sendiri datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu tahu Nabi Muhammad ini sholawatnya di fulan, ini sholawatnya di fulan, ini sholawatnya di fulan. Dan Nabi menjawabi sholawatnya, menerima sholawatnya. Jadi eman-eman pegawaian enteng tapi untung gede gitu. Wa ya'taniya fittiba'i sunnatihi, dan sungguh-sungguh fittiba'i sunnatihi, dalam mengikuti sunnahnya. Sunnah di sini adalah kelakuan-kelakuan hidup yang berdimensi ajaran. Bukan sunnah dalam artian usul fiqh. Sunnah itu artinya hukum sunnah, bukan. Perilaku perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kalau makan Rasulullah itu cukup dengan 3 jari. Nah, waduh, kalau kita di mana sebut aja, orang mah kita melampaui Rasulullah 3 jari. Nah kita 5 jari cauk kabeh. Iya. Tapi kata Anggan dan Gida ya, itu 3 jari itu ya memang bisa karena makanan di sana korma katanya. Gitu. Tapi kalau di sini nasi mana bisa 3 jari. Jadi kuduna 5 jari dah. Bisa sih sebenarnya kalau nasinya itu timpel gitu, 3 jari bisa. Allah Ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nandika Allah Ta'ala la tarfa'u, ada dalam surat apa itu ya? Wa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi wa la tajharuna. Janganlah kamu mengangkat suara kamu, suaranya keras, fawqa sautin Nabi, melebihi suaranya Nabi. Nah, ini termasuk orang-orang yang anti aspek ini. Aspek itu karena apa? Karena aspek itu adalah sarana untuk kerasnya suara. Dan itu tidak boleh digunakan karena dengan ayat ini, jangan melebihi suara Nabi. Lalu apa? Kata mereka hukumnya haram menggunakan daripada 2 kiasan. Yang satu karena melebihi suara Rasulullah, yang kedua bahwa speaker itu menyerupai mezmar. Itu apa? Seruling trompet itu. Kalau bersiul itu haram. Bersiul
Bersiul dalam artian mengikuti musik. Kalau ini pakai trompet artinya memperkeras suara siul itu sendiri. Maka itu adalah haram. Nah, dikiaskan dengan trompet itu adalah speaker. Nah, kalau kita karena ilmunya belum nyampe kita, Rasulullah meskipun sedikit suaranya, tapi kedengaran sampai 300 sampai 400 orang. Iya. Nah, di kita enggak, terbatas. Kalau dekat kira-kira sekitar 2-3 meter baru terdengar. Tapi kalau banyak enggak terdengar. Disitulah ada sarana speaker itu sendiri, loudspeaker. Makanya bagus tuh speaker yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadi orangnya jauh, tetapi suaranya seperti dekat gitu, ya. Iya. Dan itu nggak ada bedanya antara di sini dengan di sebelah sana yang jauh. Sana di sini besar, di sana kecil, enggak, besar semua. Jadi frekuensinya itu sama gitu ya, besarnya. Meskipun di jauh, ya tetap speakernya banyak gitu. Tapi mahalnya bukan banyak. Apalagi kalau di itu tuh ya, di Masjid Nabawi, apabila sudah ketinggalan, itu antara imam ini kira-kira ada di jalan sana. Imam jalan sana. Nah, suaranya itu ya seperti dekat dengan seperti ini dengan sini. Aneh. Alhasil speaker itu tidak dikiaskan ke sini, tapi speaker itu adalah untuk sarana, untuk alat, untuk bisa menyampaikan pesan di ketika orang itu banyak dan jauh dari sumber suara. Jadi ibaratnya apa ya? Speaker itu seperti botol. Kalau botol itu adalah masih sebuah wadah. Kalau diisi dengan minuman, diminum, ya boleh. Tapi kalau diisi dengan arak, diisi dengan alkohol yang lebih daripada 5%, lebih 0,5%, maka itu menjadi haram. Dan haramnya itu adalah haram aridi, haram karena ada sesuatu yang baru di situ. Apabila ini botolnya itu dikosongkan, botol haram nggak? Ya enggak. Nah, begitupun radio. Radio itu apabila disetel seni Sunda, disetel dangdutan sampai mengilhakan kewajiban-kewajiban pada kita haram. Tapi bukan berarti radionya yang haram. Mau hujan. Wasyuk bagus. Nah ini juga bagian daripada kita mencintai Rasulullah adalah menyelenggarakan maulidan yang oleh tetangga sebelah dan sebelah. Ini lebih haram daripada makan daging babi. Maulidan itu adalah lebih haram, lebih kecil daripada makan daging babi. Makan daging babi haram. Maulidan itu lebih haram lagi. Nah ini ada sebelah. Terus abaikan, karena kita juga
punya dalil. Mereka itu seringkali mana dalilnya, mana dalilnya. Surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, bi fadlillah dengan adanya anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi dan rahmat dari Allah, itu adalah Nabi Muhammad. Wa bidzalika oleh karena itu falyafrahu, maka bergembiralah kamu, bergembiralah orang-orang itu, wa khairun, kegembiraan mereka itu lebih baik daripada kamu berkumpul dan mengumpulkan sesuatu untuk Allah. Jadi kita melaksanakan maulidan itu tidak lain antara adalah karena kita mencintai Rasulullah SAW. Dan di dalam acara itu ada banyak bacaan doa, ada tausiah, ada doa, ada juga sodakoh yang mereka. Dan biarin mereka istighfar. Wasyurbatu sadisata asyrata al-bukhlu di dinil Islam. Kabar iman yang ke-16 adalah al-bukhlu, pelit, pikir di dinil Islami dengan amaliyah Islam. Ta'ayyakun al-qatlu wal idkhalu binnar ahabba ilaihi minad dukhul fil kufr. Seperti dibunuh dan dimasukkan ke api itu lebih disukai, lebih dicintai kepada seseorang tersebut daripada masuk pada kekufuran, masuk pada kafir. Nah, ini yang disebut fanatik agama itu perlu. Ini yang seringkali biasa. Bapak itu fanatik keinginan dalam agama, salah itu. Jadi ada dua kata-kata yang bias itu dia. Satu fanatik, dua kultus. Kultus kepada Nabi nggak boleh. Kultus kepada Nabi itu artinya mensucikan Nabi. Nabi itu bersuci. Maksud Nabi itu disucikan, dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan. Baik kesalahan yang menjadi dosa maupun kesalahan ketika menyampaikan kesalahan. Kita nggak boleh kultus. Dan ternyata kata-kata ini awalnya dari orang-orang Nasrani. Jangan mengkultuskan yang lain, kultuskan kepada Al-Masih. Al-Masih itu adalah Yesus, karena dia sajalah yang suci. Sedangkan yang lain itu tidak suci. Mengkonotasikan bahwa Isa itu adalah yang suci. Dia mengatakan bahwa Yesus itu atau Isa itu suci. Tapi pada yang lain tidak suci, termasuk pada Nabi Muhammad. Tidak usah ada kultus. Kenapa? Lain daripada Isa. Asalnya itu ambil oleh orang-orang Islam yang tidak tahu sejarahnya. Jangan kultus kepada Nabi Muhammad, karena akan menjadi sesembahan. Kultus oke, harus, karena itu adalah bagian daripada keimanan. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sekaligus bahwa Nabi Muhammad itu suci dari kesalahan, karena memang as-shadiqul masduq,
As-shadiq itu yang dibenarkan oleh Allah, dan yang membenarkan dan yang dibenarkan oleh Allah juga. Berarti dijaga kesalahan-kesalahannya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Itu buktinya dalam Al-Quran. Jadi silakanlah untuk kultus kepada Nabi Muhammad. Iya. Sebab itu adalah bagian daripada keimanan. Hanya kalau sampai kultus seperti kepada Nabi Isa, Yesus, bagaimana orang-orang Nasrani, itu memang tidak boleh. Penyembahan kepada Nabi Muhammad tidak boleh. Tetapi mengimani bahwa Nabi Muhammad suci dari kesalahan, itu bagian daripada iman. Yang kedua adalah fanatik. Fanatik itu artinya serius fokus pada amalia Islam itu sendiri atau prinsip-prinsip Islam. Kalau nggak fanatik, bubar Islam kita. Makanya ada disebut hukum murtad. Hukum murtad. Murtad itu haram, bahkan sanksinya wajib dibunuh. Karena apa? Ya karena tidak ada fanatiknya itu. Jadi fanatik agama itu perlu, supaya kita tidak ngambang, supaya kita tidak bisa ditarik ke sana kemari. Oke saja. Apa artinya fanatik itu? Fokus mengamalkan agamanya. Wa ya'rifu anna dinahu a'azza alaihi min jami'i auladihi wa amwalihi. Dan dia mengetahui anna dinahu, sesungguhnya agamanya, yakni agama Islam, a'azzu itu lebih mulia, alaihi terhadap si orang tersebut, dari seluruh anak-anaknya dan harta-hartanya. Maka di dalam sebuah ayat disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi kalau agamanya malah yang menjamin keselamatan hidupnya. Hukiya anna Umar ibn Abdul Aziz fi waqti khilafatihi arsala jama'atan ila Roma. Diriwayatkan sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang kelima ini, menurut Aswaja, fi waqti khilafatihi, pada waktu menjadi khalifah, menjadi pemimpinnya Umar ibn Abdul Aziz, arsala jama'atan, mengutus Umar bin Abdul Aziz serombongan ila Rom, pada negeri Roma, li ajlil ghazwi, karena perang. Fanhazamu, mereka rombongan ini pada lari kalah. Wa usira isruna syahsan, dan ditahan, disandra 20 orang. Minhum, dari rombongan perang itu sendiri. Wa amara kaisarum wahidan minhum ayyadkhula fi dinihi wa ya'budu as-sanam. Dan pemimpin Roma, kaisar, memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk masuk ke agamanya, wa ya'budu as-sanama, dan menyembah patung. Wa qala, dan berkata kaisar,
In dakhalta fi dini wa sajadta lis-sanam aj'aluka amiran fi baldatin azimatin. Jika kamu masuk pada agamaku dan kamu bisa menyembah kepada patung, aku akan jadikan engkau amiran sebagai pemimpin fi baldatin azimatin, di satu negeri yang besar. Wa'tuka al-ilma wal khul'a wal qu'us wal bu', dan aku berikan engkau al-ilma, al-alama, bukan ilma itu, al-alama, awas, artinya tanda, bendera sebagai seorang pemimpin, wal khul'a, dan mahkota, wal qu'usa, dan cangkir-cangkir kristal yang indah, ya layaknya di istana, wal buka, dan trompet sebagai trompet komandan. Wa illam tadkhul fi dini aqtuluka, jika kamu tidak masuk pada agamaku, aku akan membunuh kamu. Wa adribu unukaka, dan aku akan menebas lehermu bisayfi, dengan pedang. Faqala, maka berkata salah seorang yang dihadapkan pada raja itu sendiri, la abi'uddin, apa itu bidunya ya, la abi'uddin bidunya, aku tidak akan menjual agama dengan barang-barang dunia ini. Wa umira biqatlihi, fa amara biqatlihi, maka kaisar memerintahkan untuk membunuhnya. Fa qutila fil medan wa duriba unuquhu bisayf, maka dia dibunuh fil medani, di tanah lapang, dan dipukul dan ditebaslah leher dia bisayfi, dengan pedang. Fadara ra'suhu fil medan wa kana yaqra'u hadhihi al-ayat. Fadara ra'suhu, muter kepalanya itu fil medan, di tanah lapang. Wakana, dan dia membaca hadhil ayat-ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang dan mantap, irji'i, kembalilah engkau, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, yang senang, mardiyatan, yang disenangi. Radiyatan itu kembalinya kepada mutmainnah. Dia senang memperoleh nikmat dan juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli, maka masuklah engkau fi ibadi, pada kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli, dan masuklah pada surgaku. Fabadiba kaisar, maka bencilah kaisar. Wa akhadha saniyah, dan mengambil yang kedua. Wa qala udkhul fi dini aj'aluka amiran fi misra kada, masuklah ke agamaku, akan kujadikan engkau pemimpin di kota ini. Wa illa aqta'u nukaka, kalau tidak aku akan tebas lehermu. Kama qata'tu unuka sahibika, sebagaimana aku tebas leher saudaramu. Faqala, maka mengucap seseorang tadi, yang kedua, la abi'ud dina waddu bid dunya, aku tidak pernah akan menjual agama dengan dunia. Fa in kana laka wilayatu qatil rasi falaysa laka wilayatu qatil iman. Maka jika kamu, wahai kaisar, punya kekuasaan untuk memenggal kepala, maka tidak ada bagi kamu kekuasaan untuk bisa memotong imanku. Udahlah jawabannya. Iya, bolehlah leher ini potong, tetapi tidak akan bisa memotong keimanan dengan masuk ke agama mereka. Fakuti'ah,
maka dipotonglah lehernya. Wadara kama dara ra'su sahibihi salasa marrat. Dan mutar-mutar kepala orang tersebut sebagaimana berputar-putarnya kepala saudaranya. Salasa marratin, 3 kali putaran. Wa kana ra'su yaqra'u hadhil ayat, dan kepala itu sambil mengucapkan ayat ini. Wa huwa fi isyatir radiyah, maka dia ada di dalam kehidupan yang senang. Fil jannati, di surga. Fi jannatin aliyatin, di surga yang luhur. Kutufuha daniyah, yang buah-buahannya surga itu daniyah, mendekat dan dekat. Jadi kehebatan anak di surga ya. Buah-buah apa saja segemerentesnya hati ada. Dan ketika ada itu bisa terbang aja mendekati mulut kita sendiri. Nggak usah ngambil gantar, nggak usah. Kok hebat amat? Ya namanya di surga. Kalau nggak begitu namanya bukan surga. Nah itu langsung datang, langsung. Bukan kita mah paling-paling di Curug Bitung deh ada ayah tundun anu hendek sahuakeun gitu kan. Jadi salajan gitu dong ieu 17 Agustus ngadahar kurupuk ya sakit itu tapi tetep banget hari tadi ieu mah tadi cekel mah bisa di usaha di bae. Iya, tak usaha deh Pak. Fawaqafa inda rasil awali, maka dia kepala yang kedua ini di sisi kepala yang pertama. Faqadiba Kaisar ghadban syadidan, maka semakin marah Kaisar itu. Ghadban syadidan, dengan marah yang tinggi. Wa amara ayyukhadas salis, dan Kaisar menyuruh untuk mengambil yang ketiga. Wa qala ma taqulu anta, apa yang akan kau ucapkan? Hal tadkhulu fi dini wa aj'aluka amiran, apakah kamu bisa masuk ke agamaku dan aku angkat sebagai pemimpin nanti? Ya, kepala desa lah. Fa adrakatu syaqawatu, maka orang yang ketiga ini menemui kecelakaan. Ya, syaqawah itu adalah kecelakaan dalam bersikap. Bukan kecelakaan musibah, bukan. Kecelakaan dalam bersikap, karena dia menerima tawaran. Wa qala dakhaltu fi dinika, nah itu menerima tawarannya. Aku bisa masuk ke agamaku, waqtartud dunya, dan aku pilih dunia alal akhirah, meninggalkan akhirat. Oh, masalah akhirat itu nantilah. Faqala Kaisar liwazirihi, maka berkatalah raja liwazirihi pada perdana menterinya, uktub lahu misalan, catatlah ini, tulislah bagi dia misalan, sebagai contoh. Wa atihi khul'an wa ku'usan, dan berikan kepadanya khul'an, mahkota, wa ku'usan, dan perabotan istana. Ka'sun itu gelas itu maksudnya. Ku'us artinya banyak gelas. Gelasnya gelas kristal itu yang mahal-mahal, ya gelas istana lah tempo dulu. Wa alaman, dan bendera. Faqala waziruhu, maka berkatalah perdana menterinya, ya Malik, kaifa utihi bi ghairi tajribatin. Nanti dulu katanya.
Ya Malik wahai Raja, bagaimana aku memberikan kepadanya dengan tanpa diuji terlebih dahulu. Nanti dulu lah, kita uji dulu lah. Faqala al-wazir, berkatalah si Perdana Menteri, qul lahu, katakanlah kepada Kaisar, lahu kepada Kaisar, in kunta shadikan fi kalamika, in kunta shadikan fi kalamika faqtul rajulan min ashabi. Jika kamu benar fi kalamika, dalam kata-katamu, faktul, sekarang ujiannya, bunuhlah seseorang dari sahabatmu ini. Nusaddiqu kalamaka, maka pasti kami akan percaya omongan kamu. Fa akhadhal mal'un wahidan min ashabihi faqatalahu, maka mengambillah si Mal'un ini yang ketiga ini ya. Wahidan, salah seorang dari teman-temannya, faqatalahu, kemudian benar dia bunuh itu si ashab itu. Fa amaral Malik al-wazira, maka kemudian raja menyuruh Perdana Menterinya ayyaktuba lahul misal, untuk menulis dan menetapkan bagi orang ketiga ini si Mal'un al-misala, contoh dan apa itu? Al-misal itu ya pahala. Faqala al-wazir, maka berkata wazir lil maliki, pada raja, hadza laisa minal aqli, tidak masuk akal ini. Iya, adapun ini si Mal'un ini tidak masuk akal. Antusaddiqa kalamuhu, meyakini, mempercayai kau kalamahu, terhadap kata-katanya si Mal'un atau si yang ketiga ini. Fa innahu ma ra'a haqqa akhihi alladhi wulida ma'ahu wa nasha'a ma'ahu wa kaifa yara'a haqqana. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, ma ra'a haqqa akhihi, tidaklah memelihara hak-hak saudaranya, alladzi wulida ma'ahu, yang dilahirkan bersamanya dan tumbuh besar bersamanya, itu dia bisa membunuh. Fakaifa yar'a haqqana, maka nanti bagaimana dia bisa memelihara hak-hak kami. Kepada temannya saja yang sagalang saguling gitu dibunuh, bagaimana nanti dia jadi pemimpin? Wah, bisa hancur. Akhirnya Fa'amara biqatlihi, kemudian Kaisar, si raja, menyuruh untuk membunuhnya. Faqata'a ra'sahu wa dara fil midan, maka faquti'a ra'suhu, maka ditebaslah kepalanya, wadaro, dan berputar kepala itu fil midani, di tanah lapang, salah sama rotin, 3 kali, 3 putaran. Wa kana ra'su yaqra'u hadhil ayat, dan ada kepala itu membaca ayat ini. Afaman haqqa alaihi kalimatul adzab afa anta tunqidhu man finnar. Afaman haqqa, apakah kepada siapa haknya alaihi, terhadap siman, kalimatul azabi, siksaan. Artinya dia inilah orang yang berhak disiksa. Apa anta tungkidu, apakah engkau bisa menyelamatkan man finnari, orang-orang
yang ada di dalam neraka. Fawaqafa fi tarfil medan, maka berhentilah kepala itu di pinggir tanah lapang. Walam yaqdur inda ra'saini, dan tidak hadir bersama di sisi dua kepala tadi. Fasara ila azabillah, maka jadilah orang tersebut ada di dalam, masuk di dalam siksaan Allah. Naudzubillah minadh-dhalal. Intinya adalah kita harus fanatik dalam mengamalkan agama Islam. Nah, iya. Nah, Rasul Muhammad SAW kurang bagaimana fanatiknya dalam agamanya, sampai ada di antara orang-orang Quraisy itu karena susah sulit membendung lajunya risalah Nabi Muhammad ini. Terus aja ada tambah orang yang menganut Islam. Akhirnya para petinggi orang-orang Quraisy itu mengajak kerjasama. Wahai Muhammad, sudahlah kalau begitu kita gantian. 1 bulan ini kita menyembah Tuhan kamu, dan nanti 1 bulan yang berikutnya kamu dan sahabatnya dan jamaahnya menyembah Tuhan kami. Itu kembali ke patung. Turun baik jiagerana kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, bejakeun ka mereka tak, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Itu fanatik itu dalam embung dicoceng-coceng gitu. Padahal pada waktu itu Rasul ditawari kurang hebat bagaimana, kalau kamu mau harta kekayaan 100, 200 sampai 300 onta kami kumpulkan untuk kamu. Dan yang kedua, perempuan mana yang paling cantik, tunjuk aku yang akan melamarkan untuk kamu. Hebat. Tapi apa jawaban Rasulullah? Seandainya matahari diberikan ke tangan kananku dan bulan diberikan ke tangan kiriku, maka aku sejengkal pun tidak akan meninggalkan menyampaikan risalah ini. Hebat itu. Ya, maka Arab di doang itu beres hari ini. Murah kita. Gimana? Iya. Kalau toleransi gimana? Nah, toleransi itu tidak mengambil hak amaliyah agama kita. Sikap itu sendiri, sikap menghargai orang lain beribadah dengan kepercayaannya, kita tidak mengganggu itu. Itu toleransi itu. Bukan toleransi itu kita ikut agama mereka, atau paling tidak kita ikut dengan acara-acara ritual mereka. Ya, ikut doang acara ritualnya, ritual loh, ya, bukan seremonial. Nah, kalau ritual itu harus tidak boleh terjadi, bukan toleransi di sini. Kalau seremonial, yes, oke. Menghargai acara mereka, di mana mereka juga nanti akan menghargai acara kita. Itu nanti ada di dalam Al-Quran. Janganlah kamu misui itu apa tuh? Mencemooh Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka akan mencemooh Tuhanmu. Jadi jangan didahului oleh kita.
mereka akhirnya menjelekkan agama kita. Nah itu sebetulnya mereka tidak berbuat sesuatu yang aksi, tetapi lebih bersifat reaksi, diawali oleh kita terlebih dahulu sebagai aksinya. Ya, demikian. Mudah-mudahan dua cabang iman pada Nabi Muhammad dan kita mempunyai sikap yang fanatis, ya, yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk kepentingan agama orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi sikap kita, terutama ini ya, yang untuk internal kita nih, kita salawat lah, salawat. Ya paling tidak sehari semalam 500 gitu. Ingin menyengir, mau 500 ya. Salawat yang pendek aja. Salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Coba salawat Jibril paling juga setengah jam 500 itu, bahkan lebih. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian